Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Anak didik sekalian, bagaimana kabar antum semua? Semoga antum dalam keadaan sehat dan semangat kembali setelah beberapa hari kita libur, ya kan? Semoga dapat menghilangkan penat antum ya selama belajar di beberapa bulan ya di semester ini. Antum udah istirahat ya, libur selama 5 hari, ya kan? Semoga antum kembali semangat ya untuk belajar, untuk kembali menuntut ilmu di sekolah kita ini. Baik anak didik sekalian, kita akan melanjutkan pelajaran kita seperti biasa. Di hari Senin kita akan belajar matematika ya. Kita ingat kembali pelajaran kita yang udah kita pelajari, yaitu kita udah mempelajari tentang di pelajaran terakhir ini, yaitu bab persamaan kuadrat ya. Persamaan kuadrat, dan kita sudah membahas mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan 3 metode, yaitu pertama pemfaktoran, yang kedua melengkapi kuadrat sempurna, yang ketiga yaitu dengan rumus fungsi kuadrat atau rumus ABC. Yang terakhir kemarin kita udah bahas tentang rumus ABC ya. Rumus ABC kita udah bikin satu contohnya. Di sini kita akan buat contoh yang kedua ya. Sebelum kita masuk di minggu ini, saat ini sebenarnya jadwal kita yaitu menggambar grafik fungsi kuadrat ya. Sebelum itu kita akan masuk ke satu contoh berikutnya di melengkapi kuadrat sempurna ya. Kemarin kita dapat rumusnya, di sini contohnya ya. Carilah akar-akar persamaan dari persamaan kuadrat berikut: x kuadrat ditambah x dikurang 6 sama dengan 0 ya. Jadi di sini pertama sekali, untuk dapat mengetahui akar-akar dari persamaan kuadrat ini, berarti kita cari dulu nilai A, B, dan C-nya. Ya. Berarti di sini kita dapatkan nilai A-nya berapa? Ingat kembali bentuk umum dari persamaan kuadrat, yaitu EAX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 ya. Berarti di sini A-nya berapa? A-nya yaitu 1 ya kan, berarti 1. B-nya sama dengan berapa? 1 ya. Kalau tidak ditulis berarti 1 ya. C-nya berapa? C yaitu negatif 6 ya. Baru bagaimana caranya untuk mencarinya dengan akar-akar persamaan kuadratnya dengan rumus kuadratik kemarin. Kita tulis rumusnya ya. Ini adalah salah satu metode yang paling mudah ya untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat ya, dengan kita memasukkan langsung ke dalam rumusnya. Seperti itu, berarti kita tulis rumusnya minus B plus minus akar dari B kuadrat kurang 4AC ya kan, per 2A sama dengan B-nya berapa? Minus 1 plus minus akar dari B kuadrat. Berapa B kuadrat? 1 kuadrat kurang 4AC. 4 dikali A-nya berapa? 1 dikali C. C-nya berapa? Negatif 6 ya, per 2A. 2 kali 1 ya kan, berarti berapa? Minus 1 plus minus akar dari 1 kuadrat dikurang 4 dikali 1, 4 dikali 6. Di sini kita buat dalam kurung ya. 4 kali 1 4 dikali negatif 6 negatif 24 ya. 1 kuadrat 1 ya kan,
nggak perlu kita tulis lagi sekuadratnya. 1 dikurang negatif 24, ya kan, per 2 kali 1 2 sama dengan negatif 1 plus minus akar dari 25, ya kan. 1 kurang negatif 24 berarti 1 tambah 24 25 per 2, berarti negatif 1 plus minus akar 25 berapa? 5 2, ya kan, per 2. Berarti kita cari S1 nya. S1 kita ambil yang positif, 1 sama dengan, kita ambil yang positif, ya kan, negatif 1 plus 5 per 2 sama dengan negatif 1 tambah 5 berapa? Yaitu positif 4 per 2 sama dengan 2, ya kan. Kemudian S2 nya kita ambil yang negatifnya, ya. Kita ambil yang negatifnya, yaitu negatif 1 kurang 5 berarti per 2. Negatif 1 kurang 5 negatif 6 per 2 sama dengan negatif 3, gitu ya. Jadi di sini di rumus kuadratik ini kita tinggal, tahap yang pertama kita tinggal mencari nilai A, B dan C nya, ya. Kemudian tahap yang kedua yaitu kita masukkan ke rumusnya, ya. Kita masukkan ke rumusnya, kemudian kita cari X1 dan S2 nya. S1 kita ambil yang tambah ataupun positif, S2 kita ambil yang negatif, ya. Seperti itu, sama seperti yang kita pelajari sebelum-sebelumnya, ya. Seperti itu, ya. Saya rasa cukup jelas, karena di sini kita tinggal memasukkan ke dalam rumusnya, ya, ke dalam rumus kuadratiknya. Baik, rumus kuadratik ini, ya, biasa ditulis juga seperti ini. Ini kan S12 sama dengan minus B plus minus akar dari B kuadrat kurang 4 AC, ya. B kuadrat kurang 4 AC itu biasa disebut dengan D besar, ya. Biasa disebut dengan D besar, yaitu diskriminan ataupun determinan, ya. Sehingga seringkali ditulis bentuk rumus kuadratik itu seperti ini. S12 sama dengan minus B plus minus akar dari D, ya kan, per 2A, ya. Ini nanti berfungsi, ya, dalam pelajaran kita berikutnya, ya. Apa yang dimaksud dengan determinan itu di pelajaran kita berikutnya, yaitu dalam menggambar grafik fungsi kuadrat, ya. Seperti itu. Jadi untuk contoh di rumus kuadratik ini, ana rasa jelas, ya. Jika kurang jelas bisa antum tanyakan nanti secara japri, ya. Sekarang kita akan masuk ke slide kita, yaitu menggambar grafik fungsi kuadrat, ya. Seperti yang ana jelasin tadi, bahwa D determinan, ya, itu sama dengan B kuadrat kurang 4 AC yang ada di dalam akar, ya, yang ada di dalam akar di rumus fungsi kuadratik, ya. Jadi itu nanti menentukan bagaimana bentuk dari gambar dari fungsi kuadrat, grafik fungsi kuadratnya, ya. Di buku antum di menggambar fungsi kuadrat bisa antum lihat di halaman 82, ya. Jadi di situ di buku antum dibuat dengan cara yang biasa, ya, cara yang sebelumnya yang pernah kita pelajari di kelas 7,
ya di kelas 8 ya, dalam menggambar persamaan garis lurus misalnya, ya kan, yaitu dengan cara mencari titik-titiknya, mencari banyak titik, ya kan, mencari banyak titik dari fungsi tersebut, dari grafik, dari persamaan tersebut, kemudian menarik garis dari banyak titik tersebut sehingga nanti akan membentuk parabola, ya. Dari titik-titik tersebut ditarik garis sehingga membentuk parabola, seperti dicontoh di buku antum, ya. Tapi di sini baru setelah itu maka akan dijelaskan cara ini, cara yang akan kita jelaskan ini, ya, cara yang lebih cepatnya, ya, seperti itu. Karena untuk mempersingkat waktu, maka kita tidak akan menjelaskan cara yang itu, yang menggambar setiap titik-titiknya, mencari setiap titik-titiknya kemudian menarik garis, ya. Bisa antum coba-coba di rumah dari halaman 83, ya. Di halaman 83 antum isi nilai dari X-nya itu, nilai dari Y-nya, ya kan. Antum masukkan, ya, nilai X-nya ke dalam persamaannya. Kemudian antum cari titik-titiknya, kemudian antum tarik garis, ya. Seperti di halaman 83 dan halaman 85, ya. 83, 85 dan 88, ya. Bisa antum coba. Di sini kita akan langsung masuk ke menggambar grafik fungsi kuadrat, ya. Tahapannya seperti ini, ataupun karakteristiknya terlebih dahulu kita pelajari, ya. Karakteristik grafik berdasarkan nilai determinan. Yang pertama yaitu jika nilai determinannya lebih dari 0, nilai yang ini tadi, nilai D-nya, ya, nilai D-nya, nilai yang ini, B kuadrat dikurang 4AC-nya hasilnya lebih dari 0, ya, maka persamaan kuadrat memiliki dua akar real berbeda, ya. Maka akan memiliki dua akar-akar persamaan, ya. Artinya grafik akan memotong sumbu X pada dua titik, ya. Grafiknya akan memotong sumbu X pada dua titik, ya. Di sumbu X jika kita tarik sumbu X, ya, di sumbu X itu, ya kan, akan ada dua titik yang dilalui oleh parabola atau grafik parabolanya, ya, akan ada dua titik. Baik, yang poin yang kedua, jika D-nya sama dengan 0, determinannya sama dengan 0, maka persamaan kuadrat memiliki dua akar real kembar, ya. Dua akar real tapi kembar dalam satu titik dia. Artinya grafik akan memotong sumbu X pada satu titik, ya. Artinya grafik parabola, setiap grafik fungsi kuadrat kan berbentuk parabola. Jadi parabolanya hanya akan melalui satu titik di apa namanya, sumbu X-nya, ya. Kemudian di yang poin yang ketiga, jika determinannya kurang dari 0, maka persamaan kuadrat memiliki akar yang imajiner, tidak real, ataupun akar negatif, ya. Artinya grafik tidak memotong sumbu X, tidak melalui sumbu X. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke slide berikutnya, ya. Kemudian untuk karakteristik grafik berikutnya juga bisa dilihat dari nilai A-nya. Nilai A tadi, bentuk persamaan kuadrat kan AX kuadrat ditambah BX ditambah C, ya. Dari nilai A-nya dapat kita lihat bagaimana bentuk dari grafiknya nanti, yaitu jika A-nya lebih dari 0, maka grafik akan terbuka ke atas. Nah, terbuka ke atas dia, parabola terbuka ke atas. Kemudian jika A-nya kurang dari 0, maka grafik akan terbuka ke bawah. Nah, parabola terbuka ke bawah dia. Berarti macam
kayak gunung dia jadinya kan. Ya, kayak gunung, artinya parabola terbuka ke bawah, ya. Ini seperti ini gambarnya, ya. Di sini jika D lebih dari 0, ya, tadi berarti akan grafiknya akan menyentuh 2 titik di sumber X. Ini antum lihat, 1, 2 titik kan. Di sini pun 2 titik, 1, 2, D-nya lebih dari 0, ya. Baru kalau D-nya sama dengan 0 akan menyentuh 1 titik aja. Cuma 1 titik di sini dia disentuh di sumbu X-nya. Sama juga seperti ini, cuma menyentuh satu titik, ya. Kemudian kalau D-nya kurang dari 0, maka tidak akan menyentuh sumbu X, ya. Seperti ini dia bentuk grafiknya, ya. Kemudian ini kita lihat juga, kalau A-nya lebih dari 0, ya, maka grafiknya akan berbentuk parabola terbuka ke atas. Nah, di sini antum lihat 3 contohnya, ya kan? Terbuka ke atas dia. Kemudian jika A kurang dari 0, ya, A kurang dari 0, maka grafiknya akan terbuka ke bawah, seperti gunung dia jadi bentuknya, ya. Parabola terbuka ke bawah. Ini dia contohnya, ya. Seperti itu. Cukup jelas ya. Di sini bisa antum lihat A lebih dari 0 terbuka ke atas, ya kan? A kurang dari 0 terbuka ke bawah. D-nya lebih dari 0 menyentuh 2 titik, ya kan? D-nya sama dengan 0 menyentuh 1 titik cuma di sumbu X, ya. Kemudian D kurang dari 0 tidak menyentuh di sumbu X, ya kan? Seperti itu dia. Kita masuk ke slide berikutnya. Nah, di sini dia tahapan dari menggambar grafik secara lebih detailnya, ya, dapat disimak dalam langkah-langkah berikut. Langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat, ya. Tahap yang pertama yaitu kita tentukan titik potong dengan sumbu X, yaitu nilai Y atau nilai fx-nya sama dengan 0. Ya, nilai Y atau nilai fx-nya sama dengan 0. Dengan begitu kita dapat mencari nilai X-nya, ya. Baru tahapan kedua, kita tentukan titik potong dengan sumbu Y. Titik potong dengan sumbu Y, nilai X sama dengan 0, ya. Kebalikan yang tadi, untuk mencari titik potong di sumbu X, kita buat nilai Y-nya sama dengan 0. Untuk menentukan titik potong terhadap sumbu Y, nilai X-nya berarti 0, ya kan, biar dia berpotongan di sumbu Y, ya kan. Kemudian menentukan sumbu simetri, rumusnya sama dengan X sama dengan minus B per 2A, ya. Untuk lebih jelas nanti kita masuk ke contoh. Yang keempat yaitu menentukan titik puncaknya, ya kan. Udah kita ketahui titik potongnya di sumbu X, udah kita ketahui titik potongnya di sumbu Y, udah kita ketahui sumbu simetrinya, kemudian kita tentukan titik puncaknya, ya. Rumusnya seperti ini, ya, minus B per 2A yang ini tadi, sumbu simetri X tadi, koma minus B kuadrat kurang 4AC per 4A, ya. Tuh hitung nilai puncak. Atau dengan lebih mudah, kita masukkan nilai X ini tadi ke persamaannya, ya, yang diperoleh pada perhitungan nomor 3. Ya, di sini kita masukkan dengan menghitung nilai puncak Y menggunakan substitusi mengganti nilai X yang diperoleh pada perhitungan nomor 3 ke dalam persamaan fx, ya. 4 langkah di atas sudah dapat digunakan untuk menggambar grafik persamaan kuadrat. Jika perlu bisa menambahkan beberapa titik koordinat bantu seperti itu, ya. Jadi kita masuk ke contoh biar lebih jelas. Kita masuk ke contoh. Nah, di sini contohnya Anda bikin
gambarlah grafik fungsi kuadrat Y sama dengan S kuadrat dikurang 2S kurang 8. Ya kan, bagaimana grafiknya ya. Di sini diketahui persamaannya. Tahapan yang pertama sesuai dengan tahapan yang kita baca tadi, yaitu kita menentukan titik potong terhadap sumbu X, yaitu dengan nilai Y sama dengan 0 ya. Y sama dengan 0, kita masukkan tadi ke soalnya, S kuadrat kurang 2S kurang 8 sama dengan Y kan aturan. Berarti Y nya kita ubah menjadi 0. Kemudian ini caranya gimana? Kita cari akar-akar persamaannya, yaitu dengan cara gimana yang kemarin, yaitu dengan cara memfaktorkan ini ya. Memfaktorkan artinya bahwa kita cari nilai, kita cari dua bilangan yang jika bilangan itu dikalikan maka hasilnya sama dengan negatif 8 ya kan, dan jika dijumlahkan hasilnya sama dengan negatif 2 ya. Kita lihat ini negatif 4 dan 2 ya kan, negatif 4 ditambah 2 sama dengan negatif 2, negatif 4 dikali 2 sama dengan negatif 8 ya kan. Berarti di sini kita dapat X-nya sama dengan 4 atau X-nya sama dengan negatif 2. Jadi di sini untuk bisa menggambar grafik ini ya dengan cara seperti ini, antum harus pahami yang kemarin, yaitu mencari akar-akar persamaan kuadrat ya. Di sini dicari nilai X-nya, X sama dengan 4 dan X sama dengan negatif 2. Berarti diperoleh dua titik, yaitu Y-nya tadi kan sama dengan 0. Berarti diperoleh titik 4,0 dan negatif 2,0 ya. Titik itu kan S, Y ya kan. X-nya 4, Y-nya 0. X-nya negatif 2, Y-nya 0. Kita titiki. Kita gambar titiknya di koordinat kartesiusnya ya. Di sini 4,0 berarti di sumbu X-nya 4, berarti 1, 2, 3, 4. 4,0, Y-nya 0. Berarti langsung di sumbu X ini dia ya kan. Kemudian negatif 2,0, negatif 1, negatif 2 ya kan. Negatif 2,0 berarti titiknya ini ya. Kita tandai di sini dibuat warna merah ya. Setelah itu baru tentukan titik potong dengan sumbu Y, nilai X sama dengan 0 ya kan. Y sama dengan X kuadrat kurang 2S kurang 8, itu tadi persamaan kita. Berarti kita ganti nilai X nya sama dengan 0. Udah kita bikin Y sama dengan 0 kuadrat kurang 0, ganti setiap yang ada X nya menjadi 0 ya kan. Nilai X nya sama dengan 0. 0 kuadrat 0 kurang 2 kali 0, 0 kurang 8, berarti Y nya sama dengan negatif 8. Berarti kita dapat titiknya 0, negatif 8 ya. Kita dapat ini, kita tandai 0, negatif 8 ini ya kan. X nya 0, Y nya negatif 8, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8 ya. Setelah itu langkah ketiga tadi, menentukan sumbu simetri X sama dengan negatif B per 2A ya kan. Persamaan kita sama dengan S kuadrat kurang 2S kurang 8. Berarti A nya sama dengan 1 ya kan. 1. B nya sama dengan negatif 2. Negatif 2 ya. C nya sama dengan negatif 8 ya kan. Maka sumbu simetri X nya sama dengan negatif, masukkan ke rumus ini tadi, B nya sama dengan negatif 2. 2 dikali A nya berapa? 1. 2 dikali A, 2 kali 1, 2 ya. Negatif 2 per 2, negatif 2 per 2 sama dengan negatif 1 ya kan. Negatif 1 dikali negatif sama dengan positif 1 ya. Kita dapat di sini positif 1, berarti itu sumbu simetrinya berarti 1
titik ke arah kanan, ya. Satu titik ke arah kanan, kita tarik garis, ya, titik-titik seperti ini. Setelah itu langkah keempat menentukan titik puncaknya, ya. Menentukan titik puncaknya dengan menggunakan rumus ini, ataupun dengan lebih mudahnya yaitu kita masukkan nilai 1 tadi, nilai yang ini tadi, minus B per 2A kan udah kita cari tadi, yaitu 1, ya kan. Kita masukkan ke persamaannya. Persamaannya tadi S kuadrat kurang 2S kurang 8, kita masukkan nilai 1. 1 kuadrat kurang 2 kali 1 kurang 8 sama dengan negatif 9, ya kan. Udah kita dapat negatif 9 di sini, berarti kita tandai di sini negatif 9 di garis simetri tadi, sumbu simetri, ya. Kita tandai negatif 9. Setelah itu tinggal kita tarik garis, ya. Yang ini tadi kan udah kita tandai. Titik potongnya di sumbu X kita tandai warna merah. Titik potongnya di sumbu Y kita tandai warna merah. Sumbu simetrinya kita tarik garis putus-putus, ya kan. Kemudian titik puncaknya. Titik puncaknya di sumbu simetri ini kita tandai, kemudian kita tarik garis. Tarik garis, hasilnya seperti ini, ya. Hasil grafiknya seperti ini, ya. Bentuk grafiknya selanjutnya tinggal menghubungkan titik-titik yang diperoleh sehingga menjadi kurva seperti terlihat pada gambar berikut, ya. Kita ulangi lagi langkahnya. Langkah pertama yaitu kita tentukan titik potongnya, titik potong sumbu X-nya. Dikatakan sebuah titik berpotongan di sumbu X pada saat kapan? Yaitu pada saat Y-nya sama dengan 0, ya kan. Dikatakan sebuah grafik berpotongan di sumbu X pada saat apa? Yaitu pada saat Y-nya sama dengan 0. Makanya di nilai Y di sini kita bikin sama dengan 0. Baru kita masukkan nilai Y sama dengan 0 ke persamaan, ya. Ke persamaan, ya, kita masukkan, kita dapat akar-akarnya kemarin X1 dan X2-nya, kemudian kita tandai titiknya. Titik di titik I, ya kan. Bikin dulu tandanya, tanda merah. Setelah itu kita cari juga titik potongnya di sumbu Y, ya. Dikatakan sebuah garis berpotongan dengan sumbu Y yaitu pada saatnya X-nya sama dengan 0, ya. Seperti itu dia, sehingga kita masukkan nilai X-nya sama dengan 0, ya kan. Kita dapat hasil nilai Y-nya. Nilai Y-nya sama dengan negatif 8. Kita tandai di grafiknya di negatif 8. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 sampai negatif 8 kita tandai di negatif 8-nya. Kemudian langkah ketiganya kita cari titik sumbu simetrinya, yaitu tinggal masukkan ke rumus ini, ya kan. Kita masukkan negatif B per 2A, ya kan. B-nya negatif 2, 2A-nya 2 kali A, A-nya 1, ya kan. Kita dapatkan 1. Hasilnya 1, berarti 1 positif 1, berarti 1 ke kanan. Kita tarik garis-garis putus, garis putus-putus, ya kan. Setelah itu tinggal mencari titik puncaknya, ya, titik puncak dari grafik parabola tersebut, ya kan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan memasukkan nilai 1 tadi, 1 di sumbu simetri tadi ke persamaan, ya. Tinggal masukkan ke nilai 1 ke persamaannya, yaitu ganti X menjadi 1, ya. 1, ya kan. 1 kuadrat 1, 2 kali 1 2, ya kan. 8, udah tinggal kurangkan, 1 kurang 2 negatif 1, negatif 1 kurang 8 negatif 9. Udah kita dapat titik puncaknya di sini, negatif 9 berarti, ya kan. Di sini kemudian kita tarik
garis. Kita tarik garis, maka dapat kita grafik dari fungsi kuadrat tersebut, ya. Seperti itu ya jalannya. Insya Allah minggu depan kita bikin satu contoh lagi ya, biar lebih jelas. Terima kasih atas perhatian antum. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.